Nah, balik lagi kan ini match point kan? Pasti kalau misalkan udah di game kedua menang, biasanya di game ketiganya kayak wadaw. Cuman ya baik lagi ini plus minus sih. Karena menurutku ya oke, Geek win, tapi mereka draftnya mahal-mahal banget. Cuma ada player komen juga ternyata harapannya bisa juara. Kami terus latihan dan persiapan buat MCT. Sekaligus buktiin ke tim lain kalau kami udah kerja kelas. Kata dari chef. Nah, teman-teman mungkin nanya, MCT itu apa sih Bang? Jadi MCT adalah turnamen yang bisa ikut partisipasi untuk MDL juara pertama ataupun championnya. Nah dari MCT itu kalau misalkan ada perjuangan yang benar-benar bikin mereka jadi champion lagi di MCT, itu mereka sangat-sangat mungkin untuk join M Series kawan-kawan. Iya, Jadi ini langkahnya ya. kurang lebih berarti ada 3-step verification. Iya. Pertama jadi juara dari MDL, kedua itu jadi juara dari MCT, terus habis itu kalau nggak salah nyari wildcard dulu. Wildcard M Series ya. Wildcard M Series-nya. Jadi 3-step verification lah situ ya kawan-kawan ya. Iya, tapi setidaknya harus juara dulu di MDL. Betul. Untuk nantinya ini bisa jadi peluang besar juga ya. Bosnya emang dari panggung MDL ini bisa ke internasional nantinya. Walaupun jalannya tidak tidak straightforward dengan adanya MPL yang dimana top 2-nya udah aman gitu kan. Tapi at the very least kita jadi ada ngelihat jalan pastinya gitu loh. Untuk dari MDL ke panggung dunia dan ini. Iya, ini yang menjadi salah satu pencapaian juga terbaik ya pastinya dari semua Iya. tim yang mereka harapkan. Siapa gitu. sih yang nggak mau masuk M Series? Mau dong, Ya, mau pastinya. dong. Apalagi Betul. kan di sana ini mereka bisa lebih explore lagi, bisa lebih melihat dan bahkan ngebuka gitu loh bahwasanya mereka ini adalah tim yang layak juga kan untuk sampai ke sana. Tapi ya sebelum bisa masuk ke MCT mereka harus bisa menaklukkan dulu nih, terutama juara di MDL-nya dulu. Nah, untuk di juara MDL-nya kita masih sangat-sangat jauh perjalanan. Karena Sangat kita baru jauh. minggu kedua, hari kedua. Iya, baru minggu kedua ya. Sementara ada 5 week sebelum nantinya masuk ke babak playoff. Oke. Tapi kita akan segera masuk terlebih dahulu ke dalam draft band and pick-nya untuk di game yang kedua. Apakah mungkin kali ini akan ada banding-banding yang berbeda lagi yang akan disajikan dari Gifam Junior dan juga di United Icons? Tapi kayaknya kalau dari Gifam masih sama nih dengan Atlas. Berarti ya, at the very least, untuk Geekfam Junior, mereka nggak punya jawaban di Dora kalau misalkan ada assassin keluar. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah mereka akan melepas assassinnya? Karena masih ada Dara, Lee, Pani, dan berbukarannya. Geekfam Junior berarti mau tidak mau nge-ban ke arah Dara. Oke, Hiraranya ya, yang mereka ban kali ini di tangan dari Gifam Junior ya. Satu potensi assassin jungler sih yang mereka tutupi. Sementara dari Dewa United, ngelihat dari segi ban awal nih, mereka agak sedikit berbeda ya. Kalau tadi kita ngelihatnya kayak Atlas Fanny, sekarang udah mulai ada pembeda nih sedikit nih. Ada Marcel di sana. Marcel sih udah wajar lah ya ngelihat dengan bagaimana power dia sebagai roamer. Itu menurutku emang agak-agak ya, karena dia bisa initiate dan juga disengage berbagai team fight yang ada di dalam Realm of Dawn. Iya, dan ditambah lagi sebetulnya dari delaying waktunya Marcel ini ya, Itu dia yang yang bilang. yang sangat mempersulit sekali lah untuk Dewa United, terutama kalaupun mau misalkan Marcelnya terbuka nantinya dan bisa diambil di tangan dari Gifam Junior. Sementara dengan power Melissa yang memang tadi sempat kita lihat juga ya di tangan dari Geek, otomatis Gifam Junior mereka nggak ingin melepaskan Melissanya, bisa diambil oleh Dewa United, tapi dengan akhirnya mereka tutupin ke arah Melissa, kebuka jadinya Pakitonya. Yap, Pakitonya kebuka, tapi masih ada Esmeralda juga sebenarnya sebagai jawaban kalaupun emang mau. Apalagi dengan Baras yang menurutku di sini bisa keluar juga, tapi tergantung dari planning sih sebenarnya. Kalau misalkan emang mereka pengen fokusnya ke arah counter initiate, mereka bisa ngambil ke arah Esmeralda. Tapi kalau misalkan mereka lebih ke arah pengen power di team fight-nya, itu biasanya ngambil Baras juga oke untuk disable jungle-jungle-nya. Tapi kalau misalkan mereka udah ngambil Baras sekarang, berarti jawaban mereka terhadap Hirara secara hero menurutku udah bener-bener lumayan kekikis nih, karena Yudora udah nggak ada, Baras udah nggak ada. Iya, dan ini mungkin jadi hal yang harus dipertimbangkan dulu ya, terutama Iya. dari segi pilihannya mau ke arah mana. Tapi kali ini ternyata Nolannya diambil ya jadi ya. Kalau kita ngeliat tadi di game yang pertama, Nolannya ada di tangan dari Dewa United Icons, sekarang udah berpindah tangan, ada di Gifam Junior. Ini kayaknya Terus mereka Barats lagi. emang kayaknya nggak bakal ngelepas Hirara sih kalau udah kayak gini ya. Kayaknya udahlah Hirara tutup aja. Kita bakalan coba untuk mainin Baras plus Nolan. Dari segi damage, menurutku untuk Baras artinya gede, cukup kuat inningnya. Nolan kita udah ngelihat bagaimana turtle powernya juga lumayan cepat, dan bahkan jungle powernya juga benar-benar
tinggi movement ability-nya. Agility-nya tuh bener-bener tinggi banget, ngebuat dia fast fight. Iya, sangat cepat sekali ya. Terutama Nana. untuk team fight di area segi turtle dan Nana yang muncul. Hero Jadarin bukan ya? Kayaknya enggak ya tapi ya. Dan kayaknya yang lebih laki-laki Kita kayak. kan sama Exfil ya. Oh iya benar. Lupa sorry. Lupa, walaupun geser ke Rom selalu main bareng ya. Iya itu dia makanya. Iya, tapi Nana nih yang muncul ya di tangan dari Geek Fam Junior. Wah, mereka udah mulai ngeluarin Nananya lagi ya. Tapi aku ngeliatnya bagaimana penggunaan dari Nana ini ya. Slow effect-nya yang sangat besar. Terutama ya dari segi Molina Smooth-nya sih. Dan juga Molina Blitz-nya ya. Yang bisa tentunya membuat akhirnya pergerakan dari Dewa United HK agak sedikit terdelay juga. Dan ini bakal jadi suatu penghambat sih pastinya ya. Nah, untuk masalah penghambat sebenarnya kan masih kurang romer juga kan. Karena 3 pick awal itu tadi dari Geek Fam adalah Barats, Nolan, dan juga Nananya. Cuman menurutku di sini ngambil off hero lagi untuk di romernya juga bakalan powerful. Contohnya siapa? Aku tuh sering banget ngelihat kombinasi Nana sama Minotaur. Jadi ada possibility hero tersebut juga keluar sebenarnya untuk di game kedua kita. Karena sebagai defender juga kan di bagian depan, tambah Barats, wah itu sih udah bener-bener tebel banget. Dan kalaupun emang mau dibilangin team fight powernya gimana nantinya, Melisanya sih udah ketutup. Cuman pertanyaannya adalah mid lane yang akan diambil sama Dewa United TK apa? Karena dari dulu sampai sekarang, hero-hero kelas combat itu kejawab lumayan sama Luoyi. Sama Luoyi ya. Iya, yang nempel-nempel banget mainnya ya. Oke, tapi emang masih kebuka sih harusnya chance-nya ya buat Luoyi yang memang bisa muncul. Sementara ya kayaknya dari Geek Fam Junior ini mereka juga waspadain adanya Rafaela dan juga Delia ya yang muncul ya. Karena mungkin dengan hadirnya Rafaela terutama di area segi mid lane ini kan sering sekali kita lihat juga ya movement speed yang semakin bertambah lagi nantinya untuk Dewa United HK, ditambah lagi dia bawain high loss kan. Jadi makin cepat lagi untuk team fight. Iya, dan ngomongin masalah team fight, untuk cepat untuk team fight, tapi dari Geek Fam juga nggak mau terlalu lama juga nih kayaknya team fight-nya. Karena mereka nge-ban tuh hero-hero yang bisa ngebawa team fight lama loh. Kayak contohnya Lilia, kayak contohnya Matilda. Matildanya di-pick bahkan, Rafaela di-ban. Aku suka sih sebenarnya dengan draft kayak gini, berarti mereka akan coba untuk mainin ke main pick off. Main Barats, there's welcome, terus kalau udah tinggal baliknya dengan Matilda itu bisa. Tapi dari segi damage jadinya mereka juga benar-benar tinggi banget. Jadi menurutku di sini Geek Fam bukan yang benar-benar kuat banget untuk fight-nya, tapi mereka kuat banget untuk main kiting. Sementara dari Dewa United TK, mereka bisa banyak banget. Split push bisa, ngepoke bisa, dan bahkan team fight gede dengan Kaja menurutku juga power di sini. Sangat power sih ya. Yes. Apalagi untuk bisa jangkau ke Nana, ke Nolan dan Aurora. Waduh, debut pick bahkan ya. Apakah kita akan melihat teman baru dari Kaja di mid lane sekarang? Wah, tidak dengan Kaja Novaria. Kaja Aurora. Oke, menurutku sangat unik karena di sini banyak banget slow effect yang bisa didapatkan. Ini kita masih belum tahu halusnya di mana, tapi feelingku bakal ada di XP lane. Karena dengan Kaja seperti ini, otomatis Kaja abis itu langsung buka Frigid Glacier. Wow, itu bakalan gede banget dari segi damage outputnya dan bahkan masih ada power buat just in case-nya. Dengan cara Glass Pathway yang dibuka untuk nge-slow down siapapun yang ingin escape dari team fight besar. Stunnya jadi makin banyak ya Choji ya. Yep. Tapi ngelihat Nana yang diambil di tangan dari Geek Fam Junior, ini bukan pertama kalinya ternyata ya. Karena Nana kemarin juga sempat digunakan oleh Geek Fam Junior ketika menghadapi EVOS Icon di game yang kedua. Dan game tersebut mereka menang dengan Nananya. Wah ini dia, apakah Nana jadi jawaban untuk di beta sekarang? Apalagi untuk teman-teman dari Geek Fam Junior. Karena menurutku di sini, ya dengan Dewa United HK yang emang lumayan berkumpul juga, kayaknya Molina Smooth juga bakal memberikan damage yang gede sih. Tapi jangan salah tangkap ya kawan-kawan ya. Saya sebagai public ranked juga ngelihat Nana ini magic boomerangnya kalau udah kena 2 kali, adau. Wah, sakit banget ya Choji ya. Adau banget pokoknya. Oke, tapi ini adalah game penentu untuk di game yang kedua membuka dari Geek Fam Junior mendapatkan game yang kedua mereka kembali atau bahkan Dewa United HK akan membalaskan di game yang kedua. So kita akan segera menuju ke LAN of Dawn. Let's go. Yap, dengan Divine Binding dari Kaja ya kawan-kawan ya. Udah bukan Divine Jasmine lagi tapi Divine Binding nih. Nah ngebainnya ke siapa aja nih? Karena targetingnya menurutku untuk trio mid lane ya bagi Kaja ini sangat-sangat oke sih. Nunggu level 4-nya tapi dulu ya. Dan ngelihat level 4-nya harusnya masih aman juga untuk tahapan pertama bagi teman-teman dari Dewa United HK. Karena mereka punya sisi yang dibutuhkan dari awal. Apalagi kepingan kayak gini nih, ini yang menurutku
ya lumayan bikin bete. Tadi kan itu sempat bahas juga deh kalau nggak salah tentang kan Gatot Kaca dan juga Kaja. Makanya damage Kaja lumayan loh untuk early-nya. Ya, sangat lumayan ya, walaupun Iya. emang nggak terlalu tebel gitu. Tapi setidaknya damage inilah yang sangat diperlukan untuk bisa melakukan hookingan damage yang lebih masif lagi di early game. Dan terpantau bagaimana dari Reisu membawakan Pull Yourself Together ya, cooldown yang sangat dicari ya, terutama dari segi penggunaan spellnya. Iya otomatis sih, karena balik lagi dia juga butuh cepat untuk Netlicker, cepat juga mungkin untuk nge-conceal juga yang akan dibawakan dari Shane-nya. Jadi yang mendingan ngambil ke arah Pull Yourself Together aja. But di arah yang berbeda, aku ngeliat Frenzy ini nih, ada dua cara. Kalau misalkan memang pengen coba untuk fokus ke teamfight-nya, dia bisa pakai Rom Encourage. Tapi kalau misalkan mau coba untuk fokus menyelamatkan ke Brian-nya, ini bisa ngambilnya ke Favor. Tergantung kebutuhan ya. Tergantung kebutuhannya mau apa. Tergantung kebutuhannya mau apa. Tapi pressure sudah mulai dikeluarkan dan itu dia dari Reisu. Masih bisa untuk selamat Joji. Ya, karena balik lagi ya, pasif benar-benar nge-helps banget untuk Aurora, nggak bisa langsung di pick off untuk di awal-awal. Cuma tetap menurutku minimnya mobility buat dia lumayan. Oh, Shane hampir saja terperangkap tadinya dan regrouping yang dilakukan oleh Geek Farm Junior. Nampaknya mereka lebih cepat sekali untuk mengendalikan di area mid-nya. Sementara dari segi Tordal, yang sekarang sudah mulai datang dari Shane, segera melakukan pengecekan, tapi Lord Speckway sudah mendatangkan Retribution dari Lionel. Berhasil mendapatkan Tordalnya Gwinski, segera hadir memberikan bantuan, tapi nampaknya dari Geek Farm Junior, mereka tidak berfokus terhadap team fight-nya. Ini enak banget sih Brian, tadi kelihatan kan dia udah benar-benar nge-press banget di pas, tapi untuk dari top lane restless. Sedikit adanya 1v1 situation dengan Blazing Duet yang dikeluarkan tapi belum mendapatkan sebuah keuntungan yang begitu masih. Cuma balik lagi ke arah turtle-nya, udah nge-press bagian depan, nggak bisa asal masuk, Dijemput lagi ya. Tapi kayaknya dari Shane dan juga Reisu, jadi nggak bisa sembarangan buka badan lagi ya Joji ya. Karena damage-nya besar banget dari Lionel loh. Ya, otomatis sih, karena ngelihat dari Zyles yang menurutku juga gimana ya. Nana tuh dari segi ada, tapi nggak bakalan sebesar menurutku pribadi ya kayak Eudora yang bisa area gede banget. Kan butuh timing, butuh placing juga bagi Nana. Tapi trade off-nya adalah damage-nya dia. Itu kalau ke-post sekali sakit banget. Sangat sakit sih ya. Sakit banget. Kalau Eudora itu tipikal kan DPS. Yang nge-post sekali ada damage-nya, tapi bisa terus-terusan. Karena ini loh yang bisa bikin sebuah surprise party barengan sama Lion. Iya, apalagi dari segi penggunaan Molina Blitz-nya ya. Ketika Yes. emang udah mulai dilempar Molina Smooch, kena, ya udah nggak bisa kemana-mana lagi. Dan ditambah lagi mungkin kali ini temponya nggak terlalu cepat ya. Walaupun memang situasinya masih tipis-tipis gitu kan di tangan dari Geek Farm Junior. Sementara ya kayaknya dari Dewa United TK mereka juga masih coba untuk cari space semaksimal mungkin, terutama untuk kondisinya di mana di area top lane-nya kan masih aman juga dari Reslock. Ya ini Ki, udah bakalan jadi ulet tadi. Oke, akan ditarik sementara dihantam lagi dari Frenzy. Hampir saja tumbang. Ada Dekon as welcome dan first blood. Langsung diambil di tangan dari Jailius. Itu membuat akhirnya dari Geek Farm Junior. Mereka berhasil lagi menciptakan momentumnya malah berbalik di tangan dari mereka. Terutama Iya. bahkan kali ini lihat bagaimana dari Lionel. Sudah secure juga dengan Heptasis. Tapi ini juga bisa dibilang menjadi salah satu kekurangan dari adanya Divine Binding ya. Karena masih ada space dari buletannya. Itu masih bisa ngedash bagi Frenzy-nya. Akhirnya dia juga dapetin shield yang dibutuhkan untuk melindungi dirinya dari Frigid Glacier. Akhirnya dia nggak ke pick off. Dan bahkan yang ke pick off tadi kan kita bisa ngeliat malah dari Venus-nya yang which jungle gitu kan. Tadi kan kita bisa ngeliat malah dari Venus-nya yang which jungle gitu kan. Rugi jadinya. Ini jadi harga yang mahal banget ya Cegi ya. Ketika memiliki junglernya yang berhasil didapatkan, sementara dengan Hammer sudah tersedia juga di tangan dari Julius. Ya dan romnya itu diambil ke Favor ya untuk Frenzy. Sementara ya tadi seperti kita katakan Shane akan ngambil ke arah Yourself Together juga, ngambilnya ke Conceal. Dan mungkin nextnya ini bisa juga sih ke Fleeting Time untuk memaksimalkan defense banding yang lebih sering lagi dikeluarkan. Konsil sudah terdengar juga. Target secara bagian top lane sudah dilakukan. Bahkan kali ini lihat bagaimana Frenzy terperangkap lagi. Ada hammer damage yang diselesaikan Frenzy. Louis tidak tumpang sudah ditahan dari Raslas. Bahkan Tornado Part Memory bisa membalikan keadaan dari Chief. Dan mungkinnya mau membawa dari Dewa United Heka. Sehingga tidak ada poin yang berhasil didapatkan. Sebenarnya untung bagi Dewa United Heka. Tapi kalau misalkan mereka nggak dapat karena sayang. Lagi dan membuat akhirnya bahkan temukan bersesuatu pemain dari Geek Junior hingga pakai dari ini yang berhasil mendapatkan virus tumbang lagi untuk kedua kalinya. Oke, Tarik sebenarnya dapat dari Dewa United Heka. Cuma lihat at what cost. Dua player menghilang dan bahkan Philus
yang menghilang 2 kali sudah menghilang. Ini ngebuka banget space farm dari Dewa United TK untuk diambil sama Geek Engineer. Oke, kelihatan top lane-nya hancur, tapi tetap leading dari Geek Engineer ini tidak berkurang dengan banyak, bahkan mereka bisa mengembalikan keadaannya lagi ke awal tadi 2000. Berhasil lagi ya didapatkan di tangan Geek Fam Junior. Restless terlihat sendirian langsung ditabrak dengan penggunaan skill. Sementara kayak pressure dijaga lagi Winsky. Membuka glory spell Winsky tidak mau damage. Yang bisa disalurkan dan mereka ditabrak lagi Shine. Ingin mencoba menarik sementara Brian yang menelan semua damage yang masuk. Sehingga akhirnya di Geek Fam Junior tidak ada yang bisa ditangkap. Jadi kalau ada notifikasi dan di dalam in-game akan ada kata-kata Unstoppable Force. Melihat Barat yang dengan badan sebegitu tebalnya dan masih dibantu juga sama Frenzy, makanya target dari Dewa United TK emang berarti nyarinya ke arah Frenzy-nya dulu nih. Karena begitu Frenzy-nya udah nggak ada, ini kayak diurut satu-satu pelan-pelan. Frenzy dulu nggak ada, abis itu Brian yang nggak ada, otomatis dia ada frontliner lagi yang bisa menjaga Geek Engineer. Targetnya satu-satu ya. Itu dia, otomatis mainannya kayak gini dari Dewa United TK adalah nunggu power fight. Dan ditambah lagi mungkin ini dari Geek Fam Junior yang malah sekarang sudah mulai wanti-wanti ya kondisinya. Jujur iya sih menurutku, karena melihat dengan bagaimana Restless yang dari tadi ini Frenzy-nya enak banget ya, nggak ada yang bisa benar-benar nge-disable dia gitu loh. Brian tuh mau fokusnya ke arah Philus dari tadi soalnya, kalau nggak Philus ke Raichu-nya, jadi ya lebih ke arah yang area-area besarnya gitu. Tapi kalau Restless dia lumayan free untuk sekarang, split masih bisa, ngambil minion juga masih bisa gitu loh, jadi well fed harusnya. Gitu sih. Iya, dan perlu dipastikan juga bahwasanya hero yang diambil di tangan dari Dewa United TK secara tidak langsung dari Philus dan juga Restless ini sama-sama bisa menjadi nanti. Dan juga Cloud-nya, setidaknya kalau misalkan mereka nggak dapetin dari segi fight-nya, mereka bisa dengan mudahnya melakukan push. Sementara kali ini di arah bagian top lane, kemudian dari Shift berhasil mendapatkan satu turret yang penting. Nah ini bedanya Danin. Oke, emang ada hero-hero yang bisa split push. Tapi Geek Engineer untuk di game kali ini mereka terlihat sangat cerdik untuk bagaimana bisa memaksimalkan adanya hero show dari segi makro. Makro kelihatan tadi di arah bottom lane, 3 orang ada di arah bawah ya, kenapa nggak diinjak di atasnya? Dan terbukti ternyata ya bisa diambil. Bahkan sekarang ada satu turret lagi yang bisa Masih diambil. masih ada lah itu, tapi tetap digas sama mereka. Iya, akan mereka gas mungkin kali ini dan apa-apa bagaimana di Geek Fam Junior. Mereka sudah bersiap siaga sementara dari United TK. Ada satu yang akan dilibatkan Lionel. Langsung menargetkan darah Winsky. Hingga akhirnya Sunkill berhasil diambil. Nah, itu Lionel sih udah gak kebayang sih dari segi item kayak gimana. Karena bahkan kalau misalnya kita ngeliat sama Philus ya, ini beda 3 level. Tarik. Oh, ditarik dengan adanya Divine Binding. Sementara kali ini Circling Eagle mulai tertarget lagi dan bahkan Raizu terperangkap. Hingga akhirnya berhasil didapatkan di tangan dari Shift. Sudah terhimpit posisinya, ingin lebih lagi double jab. Coba dikeluarkan di tangan dari Philus, tapi nampaknya tidak bisa memaksakan diri lagi. Karena dari Geek Fam Junior terlalu banyak pemain yang datangnya. Ya ini mereka bener-bener bakalan main safety banget sih dari Geek Fam Junior. Even though mereka udah dapetin sekitar 6.000 gold lead, tapi mereka tuh nggak mau yang bener-bener asal show gitu aja. Karena reaction dari Dewa United TK menurutku emang bener-bener fatal banget. Ini kalau misalkan sekali aja mereka dapat 2 player dari Geek Fam Junior, Divine Binding dan juga Freaky Glacier bakal ngebuat sebuah turning point yang sangat masif bagi Dewa United TK. Ditambah lagi mungkin kali ini juga dari Geek Fam Junior mereka sudah sangat leluasa sekali ya jadi untuk opening team fight-nya karena mereka punya Barat dari Brian yang bisa menahan siapapun plus targetnya juga tadi dari Lionel entah itu ke arah Winsky ini udah mulai bisa di-instant kill. Emang disenggajain biasanya untuk 8 dulu tapi Oke, ada lagi yang terlihat dari rumputan Blazing 2 sampai dijaga yang bertahan. Berhasil didapatkan dan Brian menjadi target yang kedua Underlord. Tapi Geek Fam kehilangan 2 pemain mereka. baru banget diomongin, terbukti kan? Divine Binding kena ke arah 2 orang, apalagi Freaky Glacier nyala, tiba-tiba udah nggak punya power untuk corner yang begitu kuat lagi dari teman-teman dari Geek Fam Junior. Otomatis dengan posisi kayak gini, push dari Lord ini nggak bakal bisa terlalu maksimal karena mereka juga bermain di posisi yang lumayan panas tadi. Posisi bermainnya ada di inner syarat bagian bottom lane. Dengan posisi kayak gitu sempit juga, nggak punya banyak chance escape juga. Apalagi tadi yang kemakan juga dari chefnya kan. Otomatis ya udah chefnya bilang damage turun semuanya balik. Iya, Chef sama Brian juga kan salah satu peran penting juga dari Brian untuk bisa open vision-nya. Sementara yang ngeliat di Dewa United TK tadi dengan fight yang mereka buka di tangan dari Winsky itu akhirnya ciptain momentum yang bagus banget di tangan dari Dewa United TK dan damage build baik berat ada di tangan dari Dewa. Dari awal tadi sudah saya katakan benang merahnya adalah Nana itu sakit banget, terbukti dengan damage deal Baito ada 27.000 paling atas.
Ini kalau misalkan mainnya secara grouping, sebenarnya Nana juga bakalan enak banget untuk bermain dari segi damage-nya ya, bukan dari segi power. Tapi makanan juga kan. Ada yang dimakan lagi terpantau dari Brian. Sudah membuka tim fight-nya Divine Banding masih berhasil untuk tidak dan masuk lagi ini dimakan dari Westy. Yang berhasil mendapatkan satu dari Leonardo Westy Westy dan double kill. Di skill sudah Jalus yang menghilang double kill dari Restless. Hanya menyisakan Gem. Kebalik semuanya, hampir banget wipe out. 5.000 gold lead semuanya menghilang. 2.000 saja untuk sekarang dan mungkin akan jadi turning point Goldwing. Dimana Dewa United Heka yang bakal nge-lead dengan awal yang benar-benar bagus banget. Tadi kita lihat adanya Divine Binding yang udah di-dodge. Cuma nggak bisa dipungkiri, main di tempat sempit adalah weakness terbesar dari Geek Fam Junior. Karena itulah Dewa United Heka bisa mendapatkan gripnya lagi di game mereka. Kita bisa lihat di sini bahwa awalnya ada yang welcome. Oke, dapet nih, enak banget. Cuma gak lama kemudian kita bisa melihat bagaimana dengan damage output dari Magic Glacier plus Deloitte Pathway membuat akhirnya pergerakan dari teman-teman Geek Fam Junior benar-benar disable banget. Otomatis mereka diambil satu-satu dengan Restless yang tadi kita udah sebut dia full farming untuk game kali ini. Soalnya tadi kan dibukanya dari Glorious Pathway langsung blazing duet. Ditambah lagi ada Restlessnya ingat pakai Quantum Charge dan Glorious Pathway itu yang masih salahnya. Danin, Blazing Duetnya itu bukan menjadi damage pertamanya. Damage pertamanya langsung jar Blazing Glacier, begitu udah ada yang kena stun, begitu udah banyak yang coba escape, baru Blazing Duet untuk mengejar. Dan itu jadi salah satu finishingnya, Ace Lordnya berhasil dapatkan di tangan dari Dilus. Hampir saja tadi bisa diambil di tangan dari Geek Fam Junior, tapi untungnya Dewa United Heka mereka masih mampu untuk bisa membalikkan keadaannya dengan Lord di tangan dari mereka saat ini. Ini udah bener swing parah. 5.000 yang tadi dipegang sama Geek Fam, sekarang udah nggak ada lagi plus di nama timnya dari Geek Fam Junior. Lihat bagaimana players gold dari Restless, ini players gold dari Dadak udah bener-bener tinggi banget, 2.500. Ini dari Restless sendirian dengan 4 poin kill di tangan. Jadi udah megang kill streak juga gitu loh. Membuat Restless ya kayaknya jadi taktik yang sangat manis sepertinya untuk Geek Fam Junior. Cuma pertanyaannya adalah apakah mereka bisa defense dengan posisi ini? Harusnya mereka udah mulai bisa untuk mempertahankan defensifnya ya. Glorious Pathway sudah mulai datangkan lagi ada breaker yang mulai dibuka di Divine bermain saja sudah terkejar dari Geek Fam Junior. Mereka yang berusaha keras untuk bisa melakukan defensive Brian. Coba pasang badan dari Lionel segera datang dan lootnya masih bisa diatasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa dari kedua belah tim ini punya frontliner yang memang benar-benar pada tebel semua. Shane plus adanya Winsky untuk game kali ini membuat Dewa United Heka cukup sehat. Karena tadi kita ngeliat dari HP ekonominya pun Restless, Raichu dan juga Vilus masih benar-benar aman banget. Tapi hal yang sama pun juga diterima oleh Brian tadi. Banyak banget yang kena damage-nya ke arah dari Brian, kena boxnya dari Restless, kena damage dari Glacier juga. Sama dengan bisa gitu. Untungnya ya masih bisa selamat dan itu ya tidak ada poin eksekusi yang bisa diambil di tangan Dewa United Heka. Sementara ya dengan kondisinya tidak ada best middle turret, membuat dari Geek Fam Junior mereka jangan sampai lengah nih. Karena Tonsil sudah dibuka flicker tertrigger dari Jailis. Ya mau nggak mau ya, karena ngelihat dari nananya untuk pasif kayaknya masih belum ready. Otomatis ya dari Jailis harus main agak-agak safety dulu aja karena memang damage terbesar secara areanya itu ada di dia. Chef itu lebih ke arah finisher, sementara Lionel cari kesempatan-kesempatan yang memang nggak bertinggal ya dari off angle, pick off, di belakang, hal-hal seperti itu. Dan ada positioningnya juga ya seperti tadi yang menjadi penopang juga bagaimana di Dewa United Heka bisa untuk menciptakan momen terbaik mereka. Sementara yang ini kondisi agak sedikit ternetralisir bagaimana dari Geek Fam Junior pun mereka harus bisa untuk memanage terlebih dahulu juga dari semua lini mereka terutama karena mau tidak mau seharusnya dengan tim fight panjang yang akan terjadi ketika memang lootnya nanti mulai respawn lagi. Iya mau nggak mau sih di detik 40, jadi bisa dibilang di mereka ada keuntungan nih dengan posisinya mereka untuk dari segi mid lane udah ngancurin inhibitornya dari Geek Fam Junior. Tapi kalau misalkan dibilang keuntungan yang banyak banget juga enggak menurutku karena ini posisinya Lord yang bentar lagi muncul dan posisi dari Lord dan juga mid lane nggak terlalu jauh, jadi mungkin masih bisa clear juga membuat dari segi makro keuntungan sedikit aja. Gak terlalu banyak ya. Tinggal mungkin nanti siapa yang bisa dapetin slow-nya itu ya akan ambil alih banyak Choji. Oh itu yang bakal sangat-sangat count sih, sangat-sangat menghintupkan. Bagaimana dan juga seperti apa yang akan didapatkan dari kedua tim setelah Mama Flores ini sangat diperlukan sekali ya. Apalagi untuk penentuan seperti ini di Divine Banding menangkan mereka lagi. Sementara ini satu pemain sudah terjulik dari Geek Fam Junior. Ya, tapi kalau satu otomatis membuat quantity. Tidak baik bagi Geek Fam Junior, bahkan ini chance bagi Dewa United Heka kalau misalkan mereka mau coba untuk komit. Karena dari Lordnya, apalagi dengan Lionel yang nggak bisa masuk lewat pintu depan.
Ya melihat dengan Big Fam Junior seperti tidak akan kontes juga. Iya, semuanya ditutupin jalannya ya dari Greenski juga megangin langsung loh semua pemain dari Big Fam Junior, dan kalaupun mereka maksain team fight-nya itu resikonya besar banget. Misalnya team fight yang kayak gitu ya, menurutku tuh kayak emang harus 5 lawan 5 dengan posisi kita dipaksain, itu malah jadi sebuah kerugian yang bakalan sangat besar menurutku bagi teman dari Big Fam Junior. Tapi tetap balik lagi ini keuntungan lah. Mid lane loadnya jalan, bisa benar-benar mukul banget dari segi defensif. Lainnya punya damage. Tapi kayaknya dari Riot mereka nggak bakal jalan ke lane. Iya, kayaknya mereka bakal jalanin tiga-tiganya sekaligus ya jadi ya. Karena balik lagi mereka harus manfaatin keuntungan dari segi Lord yang berhasil untuk mereka ambil. Sementara kayak ini Lordnya sudah mulai menerobos masuk ke Glorious Gateway yang sudah mulai didata dan ada Mas Welcome. Mulai meloncat dan Gillian dan sudah mulai didata dan berhasil beberapa satu pemain ditumpahkan hingga akhirnya dua pemain hilang dari Dewa United Heka. Pertukaran antara Brian dan juga Greenski untuk di game kali ini ya. Kita ngeliat bagaimana sebenarnya equal. Kalau sama-sama tankernya yang menghilang, sama-sama cylindernya yang menghilang, tapi secara statistik juga sama sekali. Satu persatu mereka sudah mulai dikikiskan dari segi powernya. Ini mereka sudah hilang dua sekarang, dan bahkan tadi kita juga bisa melihat bagaimana teman-teman dari Big Fam Junior yang lumayan kewalahan sesaat dengan adanya Divine Binding plus Blazing Duet. Itu yang benar fatal banget sebenarnya nih. Iya, dan untungnya ngeliat dari segi penggunaan Divine Bindingnya ya tadi sempat beberapa kali tuh bisa kena target, tapi masih bisa dihindari karena harus ada flicker yang kebuka tadi kan beberapa kali. Ya mau nggak mau ya, karena ngeliat dengan bagaimana serangnya Divine Binding, terus follow up juga benar-benar area effect semua kan dari Dewa United TK, itu yang ngebuat teman-teman dari Big Fam Junior nggak bisa asal masuk ke tepan gitu aja. Kita harus coba cari cara bagaimana untuk melakukan team fight tanpa berkumpul secara yang grouping bermepet banget gitu loh. Iya, karena kalau misalkan tim fight tadi kumpul itu bakal enak banget buat salah satunya ya buat Cloud-nya, keluarin Blazing Duet-nya, dan bahkan juga penggunaan dari segi Aurora dengan Frigid Glacier-nya. Yang ini ngebuat kan kita ngeliat tadi di load yang kedua terpantau bagaimana dari Dewa mereka berhasil memanfaatkan kombinasi tersebut. Ya, dan kombinasi inilah yang ngebuat akhirnya Dewa United TK tuh kayak punya advantage yang sebenarnya bukan secara bukan secara XP ataupun objektif ya, tapi secara ya lu mau team fight, advantage kita bakal selalu lebih gede. Karena begitu sekalinya lu numpuk di satu tempat, Divine Binding itu bisa ngebawa hal tersebut jadi hal yang benar-benar bagus banget. Kalaupun memang dari Divine Bindingnya nih, cara mereka retreat itu menurutku masih ada dengan Hylos-nya. Blue Spider di depan jalan bisa slowdown atau kebalik ke arah base, itu juga bisa nutupin beberapa player-player dari Dewa United TK. Menurutku itu adalah alasan kenapa adanya Kaja dan juga Hylos di satu game yang sama. Iya, dan ternyata itu terbukti ya tadi ya. Melihat bagaimana dari Dewa United TK bisa memanfaatkan kombinasi tersebut, walaupun ya kita melihat juga bagaimana penggunaan barat di sini ya di tangan dari Big Fam Junior. Ini targetnya ini selalu bisa makan di Dota Nas Welcome tadi, ditambah lagi mungkin dari segi nananya ya jadi ya. Yang dimana nananya ini baru batuk dan pilek mengganggu dia. Yang dimana nananya ini baru menjadi salah satu target kita dari kajanya. Ya, otomatis sih karena ya balik lagi untuk jawabannya dari Big Fam Junior. Ya lu mau main team fight, kita juga punya Nana. Ya tapi balik lagi bukan segi besar. Nana dari segi damage memang benar-benar gede banget. Tapi dari segi infeksi sih tidak sefatal Kaja menurutku. Iya, nggak terlalu sebesar Kaja ya. Dan kita akan segera menyaksikan lagi untuk game yang kedua. Penentuan apakah memang akan terjadi satu sama atau bahkan match point di tangan dari Big Fam Junior. Karena kali ini kondisinya Anime sedang ada di Dewa United ya. Sebenarnya kalau misalkan aku melihat dari kedua tim yang berbeda ya, dari Big Fam atau dari Dewa United TK, apalagi kalau misalkan kita ngeliat dari itemnya pun, ini tuh sebenarnya masih bisa dibilang dari kedua belah tim equal banget gitu. Apalagi dari sisi defensive, wah itu boleh dilihat si Giant. Dia udah bikin anti clearance dan mungkin habis dari sini dia bisa juga bikin ke arah Blade Armor. Karena Dominance Ice sudah ada di tangannya, Chassis juga udah ada di tangannya. Select satu lagi, Koi paham dong, mengarahnya ke Blade Armor. Sementara Nananya ini dua langsung Magic Wand. Kayaknya bisa ke antara ya di Fable cuma satu sih butuhnya, tapi kalau dua itu kalau nggak Blood Wings
Ya kalau nggak Holy Crystal. Ya, Ya, tapi itu pun udah cukup ya sementara waktu ya saat ini ya. Untuk sekarang sih dari segi damage oke lah, tapi kalau misalkan udah ada Holy Crystal, kayaknya tetap deh ngebuat kedua belah tim ini kayaknya punya power team fight yang equal jadinya gitu loh. Iya, masih bisa lagi ya. Jawabannya damage yang bisa dihantarkan sama Jailit nantinya. Apalagi dari Jailitnya pun minim kan buat bisa ke pick off. Cuma satu kali aja. Ayo Holy Crystal ternyata oke siap. Ini damage sudah bakalan kuat banget dan berbalik dengan adanya game pertama tadi. Even inhibitor karetnya udah hilang. Itu belum bisa menjamin kemenangan. Jadi siapapun masih bisa menang sebenarnya di sini. Iya, apalagi ketika nanti datangnya Lord lagi ya. Soalnya dari keduanya mereka akan coba untuk melakukan eksekusi di area Lord Evolve. Dan ingat ya ini adalah Zylis dengan Nana Little Ignition yang dibawakan. Jadi damage output kayaknya bakalan gede banget, cuman nggak bisa dipungkiri bahwa speed dari Lord itu cepat banget. Sangat cepat sekali ya, tapi Gwenski membuka Glory Speedway. Dan berhasil didapatkan Shin mulai mengejar ke arah Lionel. Bahkan dari Lionel masih bisa menghindar sementara Lordnya diambil di tangan dari Dewa United DK. Ya, kayaknya dari kedua belah tim ini juga masih nyari power spike mentoknya sih. Karena kita tahu sendiri kan bahwa untuk dari Geek Engineer dan juga Dewa United TK butuh 60.000 lah untuk rata-rata punya power yang oke. Dan Chef dengan stackingan 30 Sky Piercer-nya harusnya masih punya modal yang cukup oke buat mainin ke arah pick off-nya, tapi enggak kalau misalkan karena divine banding lagi. Maka dari itu Bahaya itu. jaga posisi ya Cogi ya. Apalagi memang posisinya dengan Lord yang kali ini sudah mulai dibawakan. Bahkan Five Junior sudah mulai masuk. Sementara Wah, kemakan. dari atas suara kami mendengarkan satu pemain dan terkuat dari Five Junior. Mereka berada di belakang berhasil mengambil satu poin klik sesuai dengan dan Win sudah datang dan satu sama. Dewa United Hega memaskan kegagalan di game yang pertama. Begitu instan, bahkan kita bisa melihat bagaimana dari adanya makanan yang dilakukan oleh teman-teman dari Geek Fam Junior, khususnya dari Brian ternyata masih belum bisa menghasilkan sebuah kemenangan yang begitu indah. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dari mereka juga lumayan susah untuk secara early game-nya. Bagaimana caranya mereka bisa nge-pressure balik adanya draft-draft seperti yang dibawakan oleh Geek Fam Junior. Wow, terpantau bagaimana Dewa United DK kesabaran yang membuahkan hasil. Kemenangan di game yang kedua ini memang tidak mudah. Semuanya sangat panjang sekali durasi pertandingannya. Tapi tentunya dari segi divine banding, Rigid Glacier ini follow up blazing duet. Dan Dewa United DK ini semakin menyamakan lagi skornya menjadi satu sama. Ini sih namanya benar-benar symphony of skill ya kawan-kawan. Kalau misalkan kalian melihat adanya warna-warna yang bisa dikumpulin jadi satu, ini adalah perpaduan warna yang benar-benar memanjakan mata sekali gitu loh. Divine Binding, Blazing Duet, Rigid Glacier. Itu ibaratnya kayak numpulin dulu nih banyak banget orang di satu tempat, abis itu langsung ada damage follow up yang memang benar-benar menggila banget. Dan hasilnya seperti itu. Di saat semuanya ada works, di saat emang power spike-nya adalah dari segi team fight, dijalankan semuanya sama teman-teman dari Dewa United TK dan akhirnya mereka bisa memenangkan game kedua mereka dengan sangat-sangat indah. Ya, walaupun memang kita lihat juga ya bagaimana potensi dari Nolan ya selalu mendominasi ya. Entah itu tadi di tangan dari Big Fam, entah itu di tangan di Dewa United DK. Tapi tentunya dominasi tersebut tidak berlangsung secara lama. Ya baik lagi ya, karena emang yang ditunggu sama Dewa United TK adalah oke, kita ini udah pasti susah nih, kita nggak bakal bisa terlalu banyak kemana-mana karena emang power kita tuh ada di team fight gedenya. Ternyata pas udah begitu team fight gedenya, wah kelihatan semua bedanya. Karena untuk di turtle pertama tadi kan memang nggak bisa team fight gede juga kan, soalnya dari kajaknya belum level 4 juga, terus habis itu dari Nolannya juga cepet banget untuk ngabisin turtle yang digunakan oleh Leon di game kali ini. Makanya kayak wah chance kita masih belum kelihatan, tapi udah mulai kelihatannya. Begitu adanya team fight yang tadi dia ada bottom lane. Nona, barangmu jatuh. Buang saja. Tapi udah mulai kelihatannya. Begitu adanya tim fight yang tadi ada bottom lane yang dipaksakan sama Geek Engineer dengan lewat lagi Brian coba untuk makan satu, mereka malah terhimpit dengan inisiasi mereka sendiri. Iya, malah ternyata nggak membuahkan hasil ya. Buat dari segi internasional welcome yang tadi coba untuk ngambil satu pemain karena baik lagi ya dengan World Evolve yang diambil, otomatis Webin ini jadi makin banyak sih. Susah sih kalau kayak gitu. Susah kan? Udah pasti. Makanya kita juga akan melihat siapa yang akan menjadi star player dari game kedua kita di game kali ini. So ini dia star player datang dari Dewa United TK Restless yang telah memberikan power damage begitu indah dari early game hingga ke late game tadi. Bahkan dengan power dari cloud-nya, lihat bagaimana dia hingga akhir tidak ada yang namanya tershut dalam kali 7-0-2.
Jailstreak yang banyak banget tabungannya, tapi tidak bisa dipecahkan tabungannya oleh teman-teman dari Geek Fam gitu. Ya, dan pemanfaatan momen ya balik lagi ya bisa dikalkulasikan dengan ada Raslos dengan keberaniannya juga loh buka Blazing Quest siapapun yang dicoba untuk di damage dengan ada Raslos. Ditambah lagi mungkin dengan targeting Divine banding seperti ini yang melihat akhirnya tadi dari Geek Fam Junior mereka agak sedikit kewalahan ya, apalagi terutama dari segi posisinya nih. Nah, makanya di sini nih permasalahan momen dimana semuanya udah mulai berbeda. Tarik satu, dapetin para pilih gamenya di dekat jalan dengan Ghost Pathway. Dan ini tuh jadi kayak sebuah default combo pattern yang dilakukan. Nah ini juga dua kali sama nih. Karena Blazing Glacier ditutup sama Ghost Pathway, bisa pulang, terus tambah lagi dengan Blazing Duet. Kayak udah kejadian sekali nih dari Geek Junior nggak ngeh bahwa waduh ternyata weakness kita di situ ya. Kejadian dua kali kayak gitu ya udah semuanya bener-bener balik banget dan ini. Semuanya jadi kembali total ya jadi ya nggak apa lagi mungkin ketika saat ini nih dari visual kampanye dibuka ada Blazing Duet targetnya pun karena shape yang bisa dijangkau ketika memang shape-nya udah punya flicker otomatis dia nggak bisa ngamanin dirinya sendiri kan karena bagian dari Brandon tadi posisinya jauh dan itu momen terakhir ya ketika dia melakukan diambil tapi sayangnya membuat hasil bahkan Frigid Glacier nih yang akhirnya ngebuat tadi dari segi wave-nya bisa di-clear tambah lagi emang pemain masih ada tapi wave yang udah masuk ya bisa dihalangnya. Tiga masalah tadi kami yang masuk, dua katapult, satu lagi yang ini standar biasa gitu ya. 10 banding 9. Dari segi team fight nggak terlalu banyak, tapi kita ngeliat bagaimana satu team fight bisa bener-bener nge-decide siapa yang bakal megang tempo untuk di game kali ini. Again, pemenangnya tuh kayak bukan berarti yang udah bagus di arena gitu loh. 9 banding 12, 7 banding 10. Jadi lumayan ngap juga bagi Dewa dan mereka untuk mencari power buff-nya. Orange juga nggak dapet, power buff juga nggak dapet sebanyak dari Geek Fam ini ya, but somehow mereka bisa nemuin caranya untuk menang. Ya, cara untuk menang mereka emang kelihatan bahwa mereka emang bukan kuat dari early game. Mereka harus ngejalanin team fight terus-menerus. Makanya dua team fight yang tadi di arah Orange Buff itu yang benar-benar crucial banget. Dan ini dia untuk Rich Guy dari Torak. Restless dengan 800 gold per menit yang dibawakan. Damage outputnya udah gede di angka 70.000, ditambah lagi dengan Rich Guy juga untuk di game kali ini kelihatan bahwa emang gendongan dari gold laner ini udah berasa banget untuk di meta-meta kali ini. Iya dan cuma hanya Rich Guy-nya ya, ditambah dari Restless tapi juga ada carry-nya juga ya. Ada ditambah dari Restless. Ya, Sandbag ini jelas ditambah dari Brian ya. Bagaimana Brian ini menjadi sebuah frontliner juga yang harus bisa untuk mengamankan job desk-nya dengan begitu banyaknya untuk bisa nutupin tadi Karakaja, bahkan Karakaja. Ditambah lagi basic minion ada di tangan dari Reishi dengan penggunaan dari Aura. Makanya jujur untuk di game kali ini Geek Junior, aku sempat bilang kalau nggak salah tadi untuk di awal draft ya, mana ini pergerakan mereka tuh bukan cuma gini Danin, tapi lebih ke arah pick off, mainin ya mungkin kiting-kitingnya. Karena ya terbuktikan dengan tim fight yang benar-benar head to head tadi, gimana sih pick off benar tadi makan satu, abis itu pulang, tapi ya balik lagi reaction dan juga bagaimana follow up-nya dari teman-teman Dewa yang mereka itu benar-benar kayak instan banget, sat banget itu semuanya ya pergerakannya. Karena kan mereka juga mungkin didukung dengan device yang mumpuni. Itu dia advantage-nya dengan device yang mumpuni juga, otomatis gerakan kalian dari jempol ke layar itu benar-benar sat juga.